Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai merancang instrumen penelitian kuantitatif. Sebelum itu, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Duta Octavio dengan NIM 210040006. Yang kedua ada Akifah Nabila dengan NIM 210040002. Yang ketiga ada Sylvia Orinda Averta dengan NIM 210041139. Baik, langsung saja untuk materi pertama. Untuk materi pertama akan saya sampaikan, yakni mengenai pengertian instrumen penelitian kuantitatif. Eh, Semua penelitian melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian. Umumnya, peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun pengertian instrumen menurut para ahli yaitu yang pertama ada menurut Sapaile 2007 menyebutkan bahwa instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur, atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Instrumen dapat berbentuk tes dan juga dapat berbentuk non-tes. Namun, untuk memperoleh sampel tingkah laku dari ranah kognitif digunakan tes. Yang kedua, ada menurut Darmadi 2011 85. Instrumen pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, eh, perang Perangsangannya adalah pertanyaan, sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangannya adalah pernyataan. Yang keempat ada menurut Sukarnyana dan kawan-kawan 2003. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Sedangkan pengertian dasar dari instrumen penelitian, yang pertama, instrumen penelitian mempunyai yang penting dalam hal bagaimana dapat dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Yang kedua, instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari proses penelitian. Jika terdapat kesalahan di bagian ini, dapat dipastikan penelitian akan gagal atau merubah dari konsep semula. Yang ketiga, pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi, yaitu sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Akifah Nabila. Kepada Akifah disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Kifa Nabila dengan NIM 210040002 akan melanjutkan materi tentang karakteristik instrumen penelitian. Ada beberapa karakteristik instrumen penelitian yang baik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gron dan Lin dalam Ibnu Suhadi dan kawan-kawan pada tahun 2003, halaman 73, kriteria pokok yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian agar dapat dinyatakan memiliki kualitas yang baik, yaitu terdiri dari validitas,
reabilitas, dan praktikabilitas. Yang kedua ada menurut Ibnu Hajar pada tahun 1996, halaman 160, kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama, yaitu validitas dan reabilitas. Validitas suatu instrumen menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Yang ketiga ada menurut Surya Batra pada tahun 2008 halaman 60 mengemukakan bahwa validitas instrumen didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen itu merekam atau mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam atau diukur. Sedangkan reabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data atau pengukuran kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu yang berlainan, atau juga instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Yang keempat ada menurut Bungin pada tahun 2005 halaman 96 sampai 97. Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur yang berhadapan dengan dilakukannya berkali-kali dan di mana sedangkan reabilitas alat ukur menurunnya kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Contohnya seperti menimbang beras dengan timbangan beras, mengukur panjang kain dengan meter, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu persyaratan serta langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Adapun beberapa persyaratan dalam menyusun instrumen penelitian yang baik, yaitu yang pertama, bentuknya betul-betul bisa menunjukkan apa yang diinginkan oleh atau yang diperoleh dengan alat tersebut. Yang kedua, struktur mentalnya atau semua komponen yang mesti ada seperti identitas, petunjuk, serta pemakaiannya. Yang ketiga, isinya betul-betul dapat menggali semua data yang dibutuhkan oleh si peneliti. Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian yang pertama, adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian menurut Margon pada tahun 1997 yang pertama, analisis variabel. Penelitian yakni dengan mengkaji variabel menjadi subpenelitian yang sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, Adapun jenis-jenis dari instrumen penelitian kuantitatif ada 6 jenis, yaitu yang pertama ada instrumen observasi, instrumen kuesioner atau angket, interview, tes, skala bertingkat, dan juga dokumentasi. Adapun instrumen observasi yaitu instrumen observasi merupakan bentuk dari suatu pengamatan atau observasi, di mana ini merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Observasi ini dilakukan tidak terbatas kepada orang saja, tetapi juga kepada objek-objek alam yang lainnya. Menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1986,
ia mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi ini digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Yang kedua adalah instrumen kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu digunakan untuk menjaring data yang sifatnya informatif atau faktual. Misalnya data tentang tingkat pendidikan, umur, penilaian terhadap kepribadian, dan lain-lain. Jenis data untuk angket atau kuesioner berupa angka-angka, kemudian akan diolah dengan bantuan software statistik untuk mengetahui hasil datanya. Angket atau kuesioner dalam pengambilan data sebelumnya harus sudah ditentukan dan sudah diuji terlebih dahulu. Pada dasarnya, kuesioner ini adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau oleh responden tersebut. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang selanjutnya adalah interview. Interview adalah seperti yang kita tahu, interview tersebut sama dengan wawancara, yaitu salah satu instrumen penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden melalui interaksi verbal. Dalam wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam wawancara kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelum dan bersifatnya terstruktur. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa data yang diperoleh dari responden bersifat konsisten dan dapat dianalisis secara kuantitatif. Yang selanjutnya ada instrumen tes. Tes merupakan salah satu instrumen kuantitatif yang digunakan untuk mengukur aspek tertentu dari subjek penelitian. Tes dapat berupa pertanyaan, dapat berupa tugas, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan sikap, keterampilan, dan subjek penelitian. Tes dalam penelitian kuantitatif memiliki karakteristik. Yang pertama, objektif, yaitu hasil tes tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti atau penguji. Yang kedua, valid, tes dapat mengukur apa yang ingin diukur. Yang ketiga, reliable, yaitu tes dapat menghasilkan hasil yang konsisten jika dilakukan berulang kali. Yang kelima ada skala bertingkat. Skala bertingkat adalah salah satu jenis instrumen penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengukur aspek tertentu dari subjek penelitian. Skala bertingkat memiliki 2 atau lebih kategori yang disusun secara berurutan, mulai dari kategori yang paling rendah hingga ke kategori yang paling tinggi. Skala bertingkat ini biasanya digunakan untuk mengukur aspek seperti sikap, pendapat, atau keterampilan. Misalnya, skala bertingkat dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap suatu produk, pendapat mahasiswa terhadap suatu mata kuliah, atau keterampilan siswa dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang keenam yaitu dokumentasi. Instrumen dokumentasi ini merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen. Dokumentasi dapat berupa berbagai jenis seperti buku, artikel, laporan, gambar, video, dan lain-lain. Instrumen dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat faktual atau objektif. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian, langkah pertamanya yaitu menentukan tujuan penyusunan instrumen. Pada awal menyusun instrumen, perlu ditetapkan tujuan penyusunan instrumen. Tujuan penyusunan ini digunakan untuk memandu teori untuk mengkonstruk instrumen, bentuk instrumen, penyekoran sekaligus pemaknaan hasil penyekoran pada instrumen yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu mencari teori yang relevan atau cakupan materi. Setelah tujuan penyusunan instrumen ditetapkan, selanjutnya perlu kita cari teori atau cakupan materi yang relevan. Teori yang relevan digunakan untuk membentuk konstruk. Apa saja indikator suatu variabel yang akan diukur, kaitannya dengan tes,
Perlu dibatasi juga cakupan materi apa saja yang menjadi bahan menyusun tes. Yang ketiga yaitu menyusun indikator butir instrumen atau soal. Indikator soal ini ditentukan berdasarkan kajian teori yang relevan pada instrumen non-tes. Adapun pada instrumen tes, saya mempertimbangkan kajian teori, perlu dipertimbangkan cakupan dalam kedalaman materi. Indikator ini bersifat khusus, sehingga dengan menggunakan indikator dapat disusun menjadi butiran instrumen. Selanjutnya, menyusun butir soal. Menyusun butir soal dilakukan dengan melihat indikator yang sudah disusun pada kisi-kisi. Pada penyusunan butir ini, peneliti perlu mempertimbangkan bentuknya. Misalnya kalau non-tes menggunakan angket. Angket jenis yang mana? Yaitu menggunakan beberapa skala, penskorannya, dan analisisnya. Jika peneliti akan melakukan instrumen berupa tes, perlu dipikirkan apakah akan menggunakan bentuk objektif atau menggunakan bentuk uraian. Selanjutnya, validasi isi. Setelah butir-butir soal tersusun, langkah selanjutnya melakukan validasi. Validasi ini digunakan untuk dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisi, butir instrumen, dan lembar diberikan kepada ahli untuk ditelaah secara kuantitatif dan kualitatif. Yang selanjutnya yaitu revisi berdasarkan masukan validator. Biasanya validator akan memberikan masukan, masukan ini kemudian digunakan peneliti untuk merevisinya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji coba kepada responden yang bersesuaian untuk memperoleh data respon peserta. Setelah direvisi, butir-butir instrumen kemudian dirakit dan siap diuji cobakan. Diuji cobakan dilakukan dalam rangka memperoleh bukti yang empiris. Yang selanjutnya melakukan analisis, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda. Peneliti memperoleh data responden peserta uji coba. Dengan menggunakan respon peserta, peneliti kemudian melakukan respon setiap butir soal tersebut. Selanjutnya, hasil penskoran ini digunakan untuk melakukan analisis reliabilitas skor perangkat tes dan juga analisis karakter butir. Dan yang terakhir yaitu merakit instrumen. Setelah karakteristik butir diketahui, peneliti dapat merakit ulang perangkat instrumen. Pemilihan butir-butir dapat dalam merakit perangkat ini mempertimbangkan karakteristik tertentu yang dikehendaki peneliti, misalnya tingkat kesulitan soal. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Orin yang telah menyampaikan materi. Demikian dari presentasi kami. Untuk sesi selanjutnya, saya buka sesi kritik dan saran. Pada forum yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan di raise hand. Saya ulangi.